Sejumlah buruh Kota Semarang menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Semarang pada Selasa 14 November 2023. Dalam aksinya, para buruh mendorong Wali Kota Semarang, PPALITA Gunaryanti Rahayu untuk mengajukan rekomendasi upah minimum kota atau UMK Semarang 2024 naik menjadi 15% kepada Gubernur Jawa Tengah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia Almasya dengan NIM terakhir 146. Di sini aku akan membahas mengenai berita terkait demo buruh di Semarang minta kenaikan UMP Jateng minimal 15%. Apa sih yang melatar belakangi peristiwa tersebut bisa terjadi? Itu dikarenakan masa buruh di Semarang itu menggelar demonstrasi pada 14 November tahun 2023. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 15% untuk tahun 2024. Dan tuntutan ini muncul dikarenakan UMP di Jawa Tengah itu dianggap terendah di Pulau Jawa. Dan buruh merasa tidak dilibatkan dalam proses penetapan upah oleh Dinas Ketenagakerjaan. Demo ini dipicu oleh penetapan UMP yang hanya naik sekitar 4,02% berdasarkan PP nomor 51/2023. Buruh merasa angka tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak, yang seharusnya lebih tinggi berdasarkan survei yang mereka lakukan. Selain itu, mereka menolak kebijakan seperti Omnibus Law dan meningkatkan evaluasi terhadap kerja Dinas Ketenagakerjaan yang dianggap tidak transparan dalam proses penetapan upah. Pihak-pihak yang terkait dalam konflik aksi demo buruh di Semarang untuk kenaikan UMP minimal 15% meliputi yang pertama, buruh dan serikat pekerja. Buruh yang tergabung dalam KSPI dan serikat pekerja lainnya menuntut kenaikan UMP. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pengupahan yang ada saat ini. Yang kedua, pemerintah provinsi, yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, yang dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan serikat buruh dalam proses penetapan UMP. Yang ketiga, yaitu pihak pengusaha. Jika kita memposisikan diri sebagai pihak yang berkonflik, sebagai pihak yang terlibat dalam konflik ini, kita harus memahami dengan jelas tujuan dan juga kepentingan yang ingin dicapai. Dalam kasus ini, para buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 15% yang bisa dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang selama ini merasa upah mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Jika kita berada di pihak buruh, mereka mungkin merasa upah mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup, terutama dengan inflasi dan juga biaya hidup yang terus meningkat. Mereka menginginkan perlindungan sosial dan juga ekonomi yang lebih baik untuk kedepannya. Dan jika kita berada memposisikan diri di pihak pengusaha, mereka mungkin merasa bahwa kenaikan UMP yang terlalu tinggi dapat membebani perusahaan, terutama bagi industri yang mengalami kesulitan finansial atau persaingan yang ketat. Mereka juga mungkin akan khawatir akan dampak terhadap daya saing dan juga kelangsungan usaha mereka. Dan jika kita memposisikan diri sebagai pihak pemerintahan atau sebagai pihak ketiga, pemerintah itu harus mempertimbangkan keseimbangan antara meningkatkan kesejahteraan buruh dan juga menjaga stabilitas ekonomi, serta mendukung pengusaha-pengusaha agar tetap beroperasi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baik. Nah, dengan adanya konflik tersebut, bagaimana sih solusi dari kita dengan adanya permasalahan itu? Yaitu, kita akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dua metode. Yang pertama, negosiasi dan juga mediasi.
Nah, negosiasi ini adalah proses di mana dua pihak yang berkonflik itu berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan dalam konteks ini, pihak buruh dan juga pengusaha akan terlibat langsung dalam suatu perundingan untuk menentukan besaran kenaikan UMP yang adil bagi kedua belah pihak. Dari pihak negosiator itu harus berusaha mencari kesepakatan atau kompromi. Misalnya, jika kenaikan 15% itu terlalu tinggi, maka bisa dicari solusi berupa kenaikan bertahap atau kenaikan UMP yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi warga setempat. Selanjutnya ada mediasi. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga atau mediator yang netral itu dapat membantu kedua belah pihak yang berkonflik untuk mencapai suatu kesepakatan. Dan mediasi ini bisa digunakan jika negosiasi langsung itu tidak dapat mencapai suatu kesepakatan. Mediator biasanya di sini akan memberikan pengantar tentang proses mediasi dan juga tujuannya itu untuk mencari kesepakatan bersama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Jadi dalam permasalahan ini antara buruh dan juga pengusaha itu masing-masing akan mengungkapkan permasalahan mereka dengan mediator yang memastikan diskusi mereka ini dapat berlangsung secara tertib dan juga saling menghormati. Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dan ketidakterlibatan serikat pekerja dalam proses pengambilan keputusan itu dapat kita simpulkan bahwasanya permasalahan tersebut dapat kita selesaikan menggunakan dua metode tadi, yaitu negosiasi dan juga mediasi. Negosiasi dan juga mediasi adalah dua strategi utama dalam memanajemen konflik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik terkait demo buruh di Semarang mengenai kenaikan UMP. Proses ini harus dilakukan secara terstruktur dengan tahapan yang jelas, komunikasi yang terbuka, serta kompromi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kita sebagai mediator atau pihak yang terlibat dalam proses ini harus berperan sebagai fasilitator yang objektif, menjaga netralitas, dan juga mendorong solusi yang adil dan juga berkelanjutan.